Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media online. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, fitnah dan bencana baik di dunia ataupun di akhirat. Baik anak sekalian, pada pembelajaran kali ini ya judulnya adalah Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia. Jika sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana adanya gerakan pembaharuan Islam di beberapa tempat, beberapa negara, yang kemudian ada yang berhasil dan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi sikap masyarakat, dan juga ada yang berhasil, ada yang disepakati, dan ada yang kemudian menuai kontroversi di tengah masyarakat mereka sendiri. Nah, dari semua gerakan pembaharuan ya yang sebelumnya kita telah pelajari, ini juga berpengaruh terhadap kondisi keagamaan di negara kita Indonesia. Kemudian kompetensi dasar dalam materi ini yaitu bagaimana menganalisis pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian indikator ketercapaiannya mendeskripsikan bagaimana pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya adalah mudah-mudahan kalian mampu memahami bagaimana pengaruh gerakan pembaharuan yang ada di negara kita terhadap perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri. Baik, anak sekalian, nah di dalam slide ini kalian bisa baca bahwa sejarah gerakan pembaharuan khususnya dalam Islam di beberapa negara di negeri-negeri muslim saat itu ya, ini telah melewati sejarah panjang. Dalam gerakan pembaharuan itu juga ada beberapa model dan proses yang dilakukan, tetapi kesemuanya ada kombinasi, ada kolaborasi yang terus-menerus sehingga pada akhirnya muncul satu gerakan pembaharuan, istilahnya dengan modernisasi. Ya, modernisasi dalam gerakan pembaharuan Islam ini bertujuan untuk merubah ya bagaimana pola pikir masyarakat, bagaimana perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang baru yang belum terjadi di wilayah mereka, sehingga tidak semua yang dibawa oleh masyarakat luar yang kemudian tidak ada dalam ajaran Islam saat itu dianggap tidak Islami. Sehingga gerakan pembaharuan atau modernisasi ini bertujuan mengajak bagaimana pola pikir masyarakat, hal-hal yang hasil cipta karya manusia itu harus disikapi dengan rasio, dengan akal ya. Selagi tidak mengganggu keyakinan syariat, maka itu diperbolehkan. Sehingga kemajuan-kemajuan yang dibawa oleh para penjajah, yang dilakukan oleh para pembaharu atau mujaddid, itu tujuannya adalah bagaimana kaum muslimin menyikapi kondisi zaman saat itu yang khususnya terhadap ilmu pengetahuan yang dibawa oleh para penjajah atau orang-orang asing atau negeri muslim yang berinteraksi dengan mereka. Kemudian sekalian, di Indonesia sendiri bahwa gerakan pembaharuan di Indonesia itu berawal dari bagaimana penjajahan yang terjadi di negara kita, khususnya dilakukan oleh Belanda sejak VOC yang memonopoli masalah dagang, kemudian juga mulai mereka menyebarkan pemahaman Kristianinya
ditambah lagi upaya mereka untuk mengambil batas-batas wilayah NKRI. Sehingga saat itu ya beberapa model gerakan pembaharuan yang dibawa, yang menginspirasi dan kemudian diaplikasikan di negara kita itu mulai bertahap ya, mulai dari bagaimana menumbuhkan sikap nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI meskipun berbeda-beda suku, pulau dan latar belakangnya, ini harus disatukan. Ditambah lagi adanya kesadaran bagaimana pendidikan bagi masyarakat ini harus selalu diperbaiki dan diperbaharui. Kemudian gerakan pembaharuan di negara kita sendiri ini melakukan pola model yang beragam ya, baik itu melalui pendidikan, melalui gerakan sosial kemasyarakatan, melalui komunikasi kesadaran politik dan lain sebagainya. Ya, salah satu contohnya adalah dalam bidang masalah keagamaan dan sosial, itu didirikannya organisasi Islam Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada juga NU Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada juga Al-Irsyad oleh Haji Ahmad Surkati. Ada juga Persatuan Islam ya, Persis oleh Haji Zamzam. Kemudian ada kesadaran bagaimana memunculkan, menumbuh kembangkan ide-ide pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, sehingga membentuk satu wadah dagang bagi kaum muslimin untuk melawan dominasi Belanda saat itu ya. Maka didirikanlah Syarikat Islam. Nah, berbeda dengan Ahmad Dahlan ya, Hasyim Asy'ari, Ahmad Surkati, itu adalah mereka-mereka yang pernah mengecap pendidikan keagamaan khususnya di kota Mekah. Sehingga saat mereka menetap mukim di kota Mekah, kemudian ada hal-hal baru yang menginspirasi dan sesuai dengan kondisi Indonesia, maka kemudian sekembalinya mereka ke Indonesia, maka semangat modernisasi pembaharuan itu dilakukan oleh mereka ya, baik itu Kiai Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa jalur ya, kenapa ide pembaharuan atau gerakan tajdid yang saat itu berkembang di negeri-negeri muslim sampai ke Indonesia. Paling tidak di sini ada 3 jalur ya. Yang pertama adalah jalur haji dan mukim, yaitu ide kesadaran untuk bangkit, untuk kemudian melawan dominasi asing, untuk menyuburkan model pendidikan dan menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan ini setelah para tokoh, para jamaah haji berinteraksi dengan jamaah haji dari berbagai negara, terlebih mereka di sana seringkali mendengarkan dalam halakoh-halakoh ya yang disampaikan tentang kesadaran adanya ukhuwah Islamiyah, kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran pentingnya bersatu kaum muslimin untuk mengusir penjajah dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi orang-orang yang mukim, yang menetap di Saudi Arabia, mereka berinteraksi dengan banyak kalangan ulama-ulama dunia, khususnya pada musim haji, dan ketika mereka pulang ke Indonesia, maka para jamaah haji dan orang-orang yang mukim di Saudi dan setelah pulang ke Indonesia, mereka melakukan upaya penyadaran dan mengembangkan bagaimana pola berpikir, bersikap, dan memajukan masyarakatnya dengan caranya yang beragam. Yang kedua adalah melalui jalur publikasi, yaitu dengan cara membuat ya terlebih dahulu membaca
dari majalah-majalah terbitan Mesir ya yang berbahasa Arab ataupun dari Beirut, Lebanon. Ini mereka baca khususnya yang dibawa pada musim-musim haji oleh para mukimin yang pulang ke Indonesia. Kemudian setelah ditelaah, dibaca, didiskusikan, maka mulai ditulis wacana-wacana baru, disuarakan melalui media sosial yang mereka bentuk. Di antaranya ada Jurnal Al-Imam, ya, ada Neraca, ada Tunas Melayu yang ada di daerah Singapura, ya, saat itu ini masih gabung ya dengan Malaysia dan Indonesia. Kemudian di Sumatera Barat itu terbit majalah Al-Munir yang isinya adalah menyampaikan ide-ide pembaharuan baik yang menyadarkan perlunya kaum muslimin bersatu ataupun menyadarkan bagaimana pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Yang ketiga, ya, jalur masuknya ide pembaharuan Islam ke Indonesia itu dilakukan oleh para pelajar, para mahasiswa, khususnya mereka yang mengambil studi di Timur Tengah, ya. Sehingga para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia itu hampir didominasi oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah, dan di sana mereka dapat informasi, bertukar pikiran tentang bagaimana kondisi negeri-negeri Muslim, ya. Nah, ini ada jalur masuknya ide pembaharuan ke Indonesia. Kemudian sekalian, dari jalur yang tadi ketika sampai di Indonesia maka berbeda-beda ya coraknya, modelnya tergantung dari kesungguhan, ijtihad dan kondisi masyarakatnya masing-masing. Nah, di sini ada 3 kelompok paling tidak ya. Yang pertama adalah kelompok tradisionalis konservatif ya, atau tradisionalis konservatis. Ini model gerakan pembaharuan yang muncul saat itu. Nah, kelompok tradisionalis konservatis ini mereka yang berkeyakinan bahwa proses ya modernisasi dengan cara meniru kemajuan barat ya dengan mengatasnamakan Islam, maka itu mereka tolak ya. Kenapa? Karena dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, dengan pendidikan yang mereka terima selama ini dalam model-model pendidikan pesantren. Makanya kelompok yang tergabung dalam gerakan pembaharuan diistilahkan dengan tradisionalis ini adalah rata-rata dari kalangan ulama ya di pedesaan, kemudian ada tarekat-tarekat, kelompok-kelompok agamaan dengan ijtihad, wirid, zikir yang dibangun oleh tokoh-tokohnya. Jadi mereka menolak gerakan pembaharuan yang mencoba meniru kemajuan barat dengan apapun istilahnya jika itu dikaitkan dengan Islam, begitu ya. Dan inilah yang terjadi. Yang kedua adalah kelompok reformis modernis, yaitu mereka yang dengan tegas mengatakan bahwa Islam ini sangat sesuai dalam sebuah bidang kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat umum, atau istilahnya baik privat maupun publik ya. Sehingga Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas ya. Fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Sehingga jika orang barat lebih maju dalam ilmu pengetahuan ya dan teknologi, maka tidak salah kalau kemudian Islam juga harus mulai merespon, mempelajari dan meniru serta bagaimana Islam juga bisa seperti mereka. Nah, ini adalah gerakan corak pembaharuan dalam bidang reformis ya, sehingga tidak serta-merta harus selalu
sebagaimana yang sudah ada di lingkungan-lingkungan muslim, hingga ada hal-hal baru itu kemudian ditolak. Contohnya adalah tentang bagaimana model pendidikan. Ya, sistem kelas itu adalah dianggap sebagai sistem pendidikan modern. Karena sebelumnya pendidikan itulah dengan cara sorogan. Seorang ustadz, seorang kiai mengajar, masing-masing santrinya memegang buku atau kitab, kemudian mendengarkan, yang kurikulumnya tidak dibatasi dengan waktu dan berapa lama. Selagi ustadz kiainya terus mengajarkan kitab itu, ya terus selamanya, sehingga berkesinambungan. Nah, kemudian ada reformis ini membuat model pendidikan modern dengan kelas-kelas, ya, tambah dengan pelajaran-pelajaran umum. Harapannya ketika ada penambahan pelajaran-pelajaran umum, kaum muslimin tercerahkan. Karena ini salah satu yang dianggap majunya Barat karena mereka juga mempelajari materi-materi umum. Kemudian yang ketiga adalah gerakan pembaharuan model radikal atau puritan, ya. Ya, mereka ini masih beranggapan dengan kelompok modernis reformis tentang fleksibilitas Islam, ya, di tengah arus zaman. Artinya Islam itu harus bisa mengimbangi kemajuan zaman, tetapi mereka tidak sepakat dalam bagaimana majunya kaum muslimin itu mengadopsi ide-ide yang dibawa oleh orang-orang barat, ya. Jadi mereka lebih percaya kepada bagaimana interpretasi atau menafsirkan, ya, yang disebut dengan bagaimana Islam ini harus dikembalikan kepada ajarannya yang utama, yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kelompok radikal puritan ini istilahnya sering berbenturan dengan tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat, ya. Sehingga inilah 3 model gerakan pembaharuan keagamaan di Indonesia setelah mereka, para tokohnya, berinteraksi dengan para pembaharu lintas negara, khususnya yaitu yang dibawa tadi oleh para pelajar, ya, melalui media-media atau publikasi ilmiah, jurnalistik, atau orang-orang jamaah haji dan mukimin, ya. Kemudian itu mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.